Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Kembali lagi pada saat ini lewat renungan harian keluarga Jemaat Gemim Shalom Tetempangan. Kita akan beribadah kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Nya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih setiamu, kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, dalam renungan harian keluarga, kami mau beribadah kepadamu, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami mampu mengerti, bahkan firman-Mu akan terus menyala-nyala dalam kehidupan kami. Terlebih kami mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab dalam renungan harian keluarga saat ini terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Judul renungan harian keluarga saat ini yaitu memberi persembahan bukan menyogok Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, persembahan natura dan inatura adalah bentuk pengakuan pada yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Kepada raja atau kaisar di masa lalu, rakyat memberikan persembahan karena mereka dianggap sebagai titisan atau penjelmaan dewa yang berkuasa atas kehidupan. Demikian juga agama lama, jemaatnya menyembah dan memberikan persembahan kepada dewa-dewinya melalui ibadah dan perayaan pesta pengucapan syukur atau festival. Persembahan yang mereka berikan dengan dua motivasi. Yang pertama, kewajiban menyenangkan hati dewa-dewi. Yang kedua, agar permintaan dikabulkan. Artinya, tanpa persembahan, dewa-dewi akan murka dan permintaan tidak dikabulkan. Rasul Paulus mengatakan bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Artinya kepada orang Kristen diingatkan agar berhati-hati bergaul dengan penyembah berhala, apalagi dengan orang yang tidak beriman. Oleh karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dapat saja kita ikut berpesta bersama mereka tanpa kehilangan iman. Akan tetapi pesta yang menyenangkan, baik makanan maupun tarian dan dansa, dapat merangsang kenikmatan tubuh. Seperti Hawa, perempuan pertama di dunia, digoda dan tergoda oleh iblis. Maka orang Kristen jika terlibat dalam pesta penyembahan berhala yang memberi kenikmatan daging, sangat besar kemungkinan untuk tergoda, atau paling tidak menjadi ragu dan mendua iman, yang dalam bahasa aslinya disebut sinkritis, menyatukan iman kepada Yesus dengan praktik hidup menyembah berhala.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Untuk praktik sinkretis, Rasul Paulus berkata, "Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat." Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan saat ini mengingatkan kita agar penyembahan dan persembahan kepada Tuhan Yesus jangan seperti kepada dewa-dewi. Orang Kristen memberi persembahan bukan untuk menyogok Tuhan agar mengabulkan permintaan dan keinginan kita. Orang Kristen menyembah dan memberi persembahan atas segala sesuatu yang telah kita terima dan yang telah kita nikmati oleh karena kasih karunia Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menegaskan orang Kristen berbeda dengan penyembah berhala. Ibadah mereka diukur dari materi. Bagi orang Kristen, penyembahan dan persembahan bukan hanya ikut ibadah dan memberi persembahan, tetapi totalitas hidup. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati kami, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami renungkan saat ini. Firman-Mu yang mengajar, yang menuntun, yang menasihati, yang mengajak, yang menegur dan mengingatkan agar jangan beribadah seperti penyembah berhala. Tetapi Engkau mengajarkan kepada kami untuk menyembah dan mempersembahkan kehidupan kudus yang totalitas dan berkenan kepadamu. Amin. Demikian renungan harian keluarga saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.